habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lagu wajib kita wajib bersyukur bisa menuntut ilmu karena berkewajiban untuk mencari ilmu, tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu walau usia kita sudah terlanjur tua, agar bisa semangat hidup di dunia ini, lalu mendapat gelar berkah dari ilahi. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi minal mahdi ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahifah berapa? Bab apa? Kitabul Buyuk sudah. Sekarang faslun wariba. Bismillahirrahmanirrahim. Qol. Apa tuh? Wal mutatabi'an. Wa kullu majaza. Faslun wa yasifu. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina bi futuhal arifin amin. Kama futuhal anbiya'i wal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma Allah. Siap. Ar-Rahmani kang paring welas asih dunya lan akhirat, ayil mun'im bi jalailiha. Ar-Rahimi kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko, ayil mun'im bi baqo ikiha atau bi daqo ikiha. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal wayasihu lan sah kono apa assalamu pasal salam pemesanan halan keno muajalan secara kontan fima ing dalem barang tata kamala kang sempurna. Opo barang iku khomsun roito ono 5 pira-pira syarat. Akad ya, kontan dengan tempo ya, sah pada barang-barang yang di dalamnya memenuhi 5 syarat. Al awalu utawi ising pertama iku ayakuna yang toh ono mabbuton mesti atau dipastikan kenapa bisifati kelawan sifat itu jenis ya, bisifati dengan jenis atau sifat. Wa ayakuna yang toh ono kuno opo sifat jinsan tegese jenis barang. Lam yahtalit kan ora nyampur kuno opo barang, opo ghairuhu liyane barang liyane ma. Barang itu dapat dipastikan dengan sifat atau dengan jenis yang lain, dengan catatan tidak tercampur aduk dengan jenis-jenis yang lainnya. Walam tadkhul lan ora manjing atau orang mlebu walam tadkhul lan ora mlebu ora manjing hu ing barang apa annaru api li ihalatihi
seperti makanan atau roti. Wa alla yakuna lenyentoh ora nono. Tegese ora ditunjuk muayyinan. Tegese jelas nampak. Wala min muayyinin lan ora barang sing ora ditunjuk, ora jelas. Tsumma lissihatil muslimi, kemudian sah-sahe barang sing dipesan fi ing dalem muslimi iku samaniyatu syaraita ana 8 pira-pira syarat. Ada 8 syarat. Waya utawi samaniyatu syara'it ayya sifahu enyatoh nisnipati hu ing barang ba'da zikri sawuse mengetahui. Ba'da zikri jinsi sawuse ngerti jenise barang. Wa nau'ihi lan warnane barang. Jadi lihat jenisnya dan warnanya. Bisipatin kelawan sifat allati yakhtalifu, allati sifat yakhtalifu kang beda kono apa sifat biha kelawan nau warna iku atamanu regone atau harganya. Jadi menyebut jenis dan macam-macamnya dengan sifat yang dapat membedakan antara harga barang itu dengan barang yang lainnya. Jadi kita harus mengetahui oh iya, iya. Yo monggo. Jadi kalau kita memesan barang harus tahu jenisnya, sifatnya, warnanya. Ya, naw'ani launun bisifati allati yakhtalifu bihat amnu. Jadi yang membedakan sama saja dengan ada harga, ada rupa gitu. Ada harga, ada rupa. Jadi barang yang jenisnya beda, rupanya beda, membawa harga menjadi beda. Maksudnya itulah, hati-hati dengan membeli barang, harus tahu sifatnya, harus tahu jenisnya. Ini yang dimaksud kehati-hatian. Karena kalau nggak tahu ya dikategorikan riba, masuk ini kategori riba. Terus kadarnya dijelaskan semua, harus terbuka. Wa ayyadhkura lan nyentoh mengingat atau menyebutkan, wa ayyadhkura lan nyentoh nyebut atau apa ya nyebut qadruhu
ing kadare barang bima kelawan barang yang fi kang dadi manfaat, yang bermanfaat, al jahalata ing sifat orang ngerti. Jadi untuk menyepikan atau menepikan barang yang tidak tahu. Maksudnya jihalah itu jangan sampai kita beli barang yang tidak tahu. Anhu saking kadar. Kadar itu maksudnya kadarnya berapa. Wa ingkana lan lamun ana kuno apa barang iku muajalan dibayar kontan, dakaro mengko diiling-iling atau diingat waktu mahalihi ing waktu menerimanya. Mahal itu tempat. Wa in kana lam ono kono barang muajalan dibayar kontan, zakara maka kudu ingat waktu mahali ing waktune tempate barang, waktu dan tempatnya jam berapa. Maksudnya diingat nanti kalau ada orang yang mengada-ngada, aku kan bayar jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, maksud itu. Untuk mengurangi persoalan kita nanti dibodoh-bodohin. Ini mah sekolah pengacara ini ya. Wa ayakuna la yang to ono apa barang iku maujude atau terlihat, nampak, inda istihqaqi sumangsane janji. Jadi harus dipastikan barang itu sudah ada ketika kita mengangkat janji. Wa ayyakuna maujudan inda istihqaq, harus ada barangnya ketika kita bertransaksi, maksudnya begitu. Fil ghalibi ing dalam umume atau kebiasaane, biasanya kalau kita beli barang harus wujud ada barangnya ya, ketika kita sedang bertransaksi ya, jangan beli barang seperti kucing dalam karung, ini yang dikatakan riba. Aku nawarin barang tapi nggak ada barangnya, lewat HP lagi, suara doang tapi kita nggak tahu maujud barangnya. Nah, kita harus check and recheck. Alat komunikasi hanya untuk mempermudah pembicaraan, kemudian jenis-jenisnya harus betul-betul diteliti, warnanya. Atau kemarin ngeliat warnaku senengnya kan warna hijau, kok ditukar jadi warna merah, saya kan nggak suka warna itu. Nah, ini pun untuk mengurangi perdebatan, untuk mengurangi perselisihan. Maka diaturlah cara orang-orang bertransaksi. Ketika kita bertransaksi, maujudnya barang sudah ada, kemudian ketika kita tempatnya ditentukan di mana begitu. Jadi untuk mengurangi, jangan sampai kita berdagang tapi berkonflik itu tidak memenuhi syarat. Janji-janji ya, biasanya itu kelas mediator, calo ya bahasanya gitu ya. Calo, tahu nggak calo? Calo itu perantara. Tapi hanya pernah dengar barang ini mau dijual, karena dia saking kepepetnya ngarang-ngarang. Padahal dia nggak ngerti barang, nggak lihat barang. Aku kemarin lihat motor nih, Beat tahun 2005, warnanya merah, mau dijual sekian.
Gimana rating kanan kirinya urut enggak, hidup enggak? Hidup. Terus remnya masih, bannya masih halus apa masih baru berapa persen? Ngarang semua. Udah mediator bukan punya sendiri tapi ngarang-ngarang ya kan. Kalau mau jadi mediator perantara ndak apa-apa. Tapi jangan nitip harga. Udah mediator nitip harga, harganya lebih tinggi dia daripada yang punya barang. Ini barang antik ini. Wah, ini bisa dimainkan nih lah. Ini orang nggak ngerti hukum. Ya, kalau mau diamprokin ketemu ya udah terserah bapak lah mau ngasih berapa. Ini bukan barang saya pak, tapi kita jangan ngarang-ngarang, ngomong apa adanya. Pak, memang saya dengar berita barang ini mau dijual, namanya bid tahun 2011, mintanya sih 7 juta. Tapi saya belum lihat barang, bapaknya kepengen tahu, saya tak korsek. Nanti bapak nunggu dulu ya, yang penting bapak jelas mau beli kan. Ya, nanti saya memang dengar kemarin teman saya mau jual, tak cross-check dulu, nanti nunggu saya, kan begitu. Kalau kepengen nanti orang itu gak ketemu langsung, nah mediatornya ditinggal ya kan. Nah gitu. Pokoknya dibikin seasik mungkin. Walaupun kita hanya mediator harus ngomong apa adanya, tidak boleh ditambah-tambahi. Motornya bannya halus dibilang baru, terus remnya sudah los dibilang bagus, masih bagus semuanya. Joknya sobek dibilang joknya bagus. Nah ini ngawur-ngawur ya kan. Nah ini sama dengan orang jual ayam. Tahu ada cerita nih, orang jual ayam ya kan. Nila udah tertawa duluan nih ya. Karena saya pernah cerita. Orang jual ayam, kebetulan ayamnya banyak kena penyakit mencret, 3 hari mati lah. Yang punya takut ayamnya habis, pajar ayam lagi pada tidur, pantatnya dikasih abu. Pantatnya supaya nggak ketahuan sakit mencret, dikasih abu, tahu nggak abu? Yang abu gosok. Nah, supaya kelihatan kering. Ayammu sakit nggak? Enggak, padahal pantatnya dikasih abu supaya nggak kelihatan mencret. Terus digotong, ayammu sakit nggak? Enggak, lah ini pantatnya nggak ada mencretnya, sehat semuanya. Ya kan? Minta berapa ini? Udah ditawar orang 50.000, padahal kata ayamnya tadi ketemu orang juga enggak, masih subuh. Kalau ayamnya bisa ngomong, kalau ayam bisa ngomong ya. Ini juragan saya gila kali ini. Saya ini pagi-pagi masih pusing, makan juga belum, pantat saya dikasih abu. Ketemu orang juga kagak, ngomong ditawar orang 50.000. Bohong nggak ini? Nggak boleh jualan begitu. Ngomong harus terbuat, ayamku sakit, masih gemuk tapi ya kan, kalau mau berapa sekian gitu. Jangan ayamnya yang dimainin, pantatnya dikasih abu. Belum ditawar orang, ketemu orang juga aja ngomong ditawar 50.000 ya kan. Nah, supaya ada pancengan mau berapa. Lah ini orang ini ngarang seperti ini. Maka kata ayamnya, ini orang gendeng ya, saya pusing pagi-pagi masih subuh, dibangunin masih tidur. Kalau bisa ngomong nih, saya ini sakit 3 hari kemudian makan, mencret malah pantat saya bukan dibersihin pakai air, dikasih abu biar ketahuan kering. Kalau ayam bisa ngomong nih, orangnya begini nih, begitu ya kan. Nah untung ayamnya nggak bisa ngomong. Ada nyanyi ya, dulu sumbang ya. Kalau ayam bisa ngomong ya kan. Bukan ayam nggak bisa ngomong ya kan. Iya, coba kalau ayam bisa ngomong, marah dia. Udah tahu pusing 3 hari kemudian makan, pantatnya aja mencret ya kan. Ya dijual pacar-pacar masih gelap, ketemu orang juga kagak, dia ngomongin ditawar orang 50.000. Lah ini nggak bener lah. Jualan yang seperti ini palsu. Nah ini dilarang. Jadi riba itu jenisnya banyak sekali. Maka nggak sah, dimakan pun masalah ini. Barakallah. Dimakan pun masalah. Jangan sampai kita jualan seperti itu hanya ingin meluruskan niatnya kita supaya harga mahal, tapi nggak menceritakan apa adanya, nggak bisa. Ya Fikri, ya nggak? Apa tadi? Nah, lanjut. Jadi jualan itu
harus jelas, barang yang ditransaksikan juga harus jelas, menurut kebiasaannya seperti apa ya. Sama besok pun kalau kalian udah jadi orang tua nih, halo kalau kalian sudah jadi orang tua, punya anak nih, belum hafal Quran, jangan ngomong anak saya alhamdulillah Pondok Nurul Huda udah hafal Quran, udah disimak 100-an orang lancar, padahal baru 10 juz. Supaya dilamar kiai hebat, jangan. Cerita sama orang di mana-mana, anakku udah hafal Quran alhamdulillah. Setiap pengajian cerita. Namanya siapa? Nila. Umpama. Di Nurul Huda alhamdulillah 7 tahun udah hafal Quran. Dilanjutkan tafsir di Jakarta alhamdulillah, padahal belum kuliah umpama. Jadi nanti laki-lakinya kecewa, nanti apa adanya alhamdulillah, walaupun anak-anak sudah khatam Quran ya alhamdulillah khatam, terlepas jadi dan tidaknya saya belum tahu, tapi sih sering disimak alhamdulillah lancar. Alhamdulillah anak saya masa aja belum pinter, nggak apa-apa dijelekin ya. Alhamdulillah masa apa saja, model Cina, model Jepang, model Amerika nggak ngerti di karang-karang. Padahal nyambel aja nggak enak, asin mulu ya di karang-karang. Nyambel aja nggak pinter, masak aja mentah melulu. Berapa pinter masak belum? Masak santri nggak bisa pinter masak. Semuanya bisa masak? Kenceng banget. Masak air. Biarkan matang. Masak air, masak mie ya. Pinter masak. Harus bisa semua. Masak itu udah ahlinya tuh ukur doang begini jadi masak. Oh pengen banyak seperti ini, pengen kering seperti ini. Ada apal. Ngaji itu kalau sudah biasa di murojaah ya enteng. Bener gak? Mumpung di pondok, murojaah terus, jangan sampai ketinggalan. Murojaah terus, jangan sampai. Pokoknya indah lah. Kalau kalian merasa berat, berarti memang ada sesuatu yang masih kurang. Kalian memakai waktu, banyak tidurnya, banyak ngobrolnya. Jangan kebanyakan ngobrolnya, jangan kebanyakan tidurnya. Tidur ya diukur. Pesan saya, kalau sudah kemalaman, ya Allah, saya kemalaman karena saya sedang murojaah, mutolaah. Saya mohon ya Allah, dengan sekian jam bikin kualitas yang bisa menyegarkan tubuh. Saya mohon ya Allah, Engkau yang bisa segalanya. Mohon ya Allah, baru baca istighfar, salawat, bismillah 21 kali. Al-Ikhlas. Gimana pesan saya? Bismillah 21 kali. Jangan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Suruh baca bismillah, enggak. Lah kan Pak Ustaz ngomongnya bismillah, ya maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak, Kris? Suruh Kris baca bismillah, Kris. Bismillah, bukan begitu. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Kris, jangan lupa baca Ikhlas berapa kali? 3 kali. Al-Ikhlas. Waduh. PO namanya ya kan. Parah ya? Ya Kris. Al-Ikhlas 3 kali. Apa itu? Al-Ikhlas. Qul a'udzu binas. Qul huwallahu. Waduh, parah ini. Ini parah ini. Suluk balapan karung, Kris. Suluk balapan karung, bukan karung kakinya masukin kaki. Karungnya masukin kepala, parah ini. Balapan karung dimulai. Suruh kan biasanya balapan karung pakai kaki ya. Lari gitu. Enggak. Karungnya masukin kepala, langsung kabur nomor 1 dia. Wah, parah ini. Parah. Iya. Suruh baca Ikhlas. Qul huwallahu ahad malah. Enggak, Al-Ikhlas. Cuma baca Al-Fatihah, ya, bukan begitu. Baca salam, assalamu alaikum. Baca hamdalah. Ya terus lanjut. Jadi terbuka itu penting sekali. Wa ayakuna
Nomor berapa tuh? 5 ya. Wa ayakuna nomor 5 ya. Les nomor 5. Wa ayadzkura lan nyentoh nyebut. Wa ayadzkura yang lan nyentoh disebut. Pesanane ya, nyentoh disebut apa ma mau diakob di ing panggonane tempate barang. Jadi harus disebutkan di tempat mana, perjanjian harus di mana, ketemu di mana. Saya ulang, wa ayyadzkura lan nyentoh disebut kono apa ma sebut mau diakob di ing panggonane tempat serah terimane barang, mau diakob di ing panggonane tempat serah terimane barang. Jadi harus dijelaskan ketemunya di mana, ya kita serah terimanya di mana gitu. Ini saya beli barang, setelah jadi deal barang nggak diangkat ke rumah kita, marah nggak sampean? Kan bapak saya nggak ngomong, bapak kan ngambil sendiri loh. Sama harus terima di rumah. Nah ini harus maksud nggak Kris? Kalian beli barang, udah jadi barangnya, tapi tiba-tiba nggak diantar, sampean marah karena nggak ada perjanjian ngomong diantar. Nah ini yang dimaksud wa ayyakuna apa tuh? Wa ayyadzkura maudhi'a qabdihi, harus disebut nih barang mau diantar apa perangko tempat apa perangko sini, namanya perangko sini. Enggak perangko tempat, maksudnya perangko tempat tuh diantar sampai rumah saya, paham nggak? Jadi itu pun masalah. Ya kalau tempatnya cuma sini Perum 1, kalau sini Jakarta ongkosnya aja berapa? Beli barang yang murah ongkosnya mahal, pusing ya nggak? Cuman beli ongkir itu kan kadang-kadang belinya 10.000, ongkirnya 50.000. Nah, belinya di mana? Di Meksiko, ya. Belinya di Surabaya, belinya sendal harga 10.000, belinya di Surabaya. Lagi nggak punya gratis ya, ongkir gratis. Ongkirnya aja 75.000, mau nggak? Berat, mendingan beli di Malabar lah. Lihat dulu sisanya buat nyate ya enggak? Lah, ini pun masuk masalah menjadi riba masalah. Jadi yang dimaksud adalah wa ayyadzkura yang nyentoh disebut mau diakob dihi ing panggonane tempat serah terimane barang. Wa ayyakuna lan nyentoh ono apa ataman argo atau harga. Makluman sudah diketahui. Jual barang gampang. Mbak Nila, halo Mbak Nila, saya beli barang yang kemarin kamu pakai kerudung itu. Yang mana ya? Yang hijau. Oh ya siap, tak siapin. Langsung dikirim. Nyampe di sini berapa Mbak? 100.000 loh. Kok biasanya 50.000? Marah nggak kita? Harus ditentukan harganya. Masalah enggak? Iya, ini cara menghindar dari riba, termasuk wa ayyakuna lan yanto ono kono apa asamanu harganya makluman kudu diketahui, dingerteni harganya. Ono harga harus sudah diketahui. Wa ayyakuna lan yanto ono kono apa akdus salami, akad pesene. Oh, akdus salam maksudnya saling menerima. Akdus salam saling menerima. Ibaratnya yadan biadin, saling salaman. Yadan biadin. Apa maksudnya yadan biadin?
Yaitu yadan biadin, ketemu tangan sama bentuk tangan apa bahasanya? Chris, yadan biadin, tangan ketemu tangan, salaman. Bahasa Arabnya yadan biadin, tangan ketemu tangan. Ini maksudnya yadan biadin. Wa ayakuna lenyentoh ono po akdus salami, akad salam, menerima sebelum berpisah. Najizan. Oh betul. Wa ayat salah. Wa ayataqabadu. Ya. Lan yentoh nrimo, lan yentoh nrimo ya taqabadu. Qoblat tafarruqi ing dalam sadurunge berpisah. Sebelum berpisah, saya mohon maaf kalau barangnya kurang bagus. Kalau barangnya kurang bagus, kalau mudah-mudahan awet. Ini. Pernah nggak ketemu mama pedagang gitu? Pernah nggak Mbak Nila beli barang mudah-mudahan yang dipakainya awet? Nah ini maksudnya saling mendoakan. Wa ayyataqabbadu qabla tafaruqi, harus saling menerima sebelum berpisah. Wa ayakuna la yang ono bu abdus salami, akad pesannya najizan dadi sido dadi tuku, najizan dadi terjadi, transaksi ini dadi. La yadkhulu kang orang mlebu, la yadkhulu kang orang masuk apa khiyaru sartin, pilihan bersyarat. Contohnya bagaimana tuh? Maksudnya tidak boleh masuk pilihan bersyarat. Nanti kalau sudah sampai rumah, saya nggak janji loh ya. Mau kalau sudah lepas dari rumah ini, lepas dari toko ini, resiko bapak ya. Kalau ada kecelakaan di jalan, saya nggak bertanggung jawab. Pak, saya beli kalau nggak nyaman sampai di rumah, nanti kalau rusak bapak harus nuker. Loh, kalau rusaknya dari sini nggak apa-apa pak, bisa ditukar. Tapi kalau rusaknya karena jatuh bapak sendiri ya nggak bisa dong, harus diperjelas. Tiba-tiba ditubruk sama tukang gojek di mana di belakang, kan bisa terjadi ya enggak ya. Lah itu harus dibicarakan juga. Pokoknya keluar dari situ diomongin yang banyak-banyak. Ternyata teliti sekali nih kitab ya, teliti sekali ya. La yadkhulu khiyaru sartin, jangan sampai masuk kepada persoalan khiyar bersyarat gitu. Faslun utawi iku pasal. Wa kullu malan saben-saben barang jaza kang kena, jaza kang wenang apa bai'uhu dodol barang dijual. Wa kullu malan utawi saben-saben barang jaza boleh apa bai'uhu jualan ma, dodolan ma, jaya mongko kena apa hanuhu ya, apa tuh hanuhu menggadekan barang. Fit duyuni ing dalam utang piutang. Idza istaqarra nalikalane netepake, apa maksudnya menetapkan idza taqarra? Tubutuha idza istaqarra nalika netepake kon apa tubuta
utang-utange wong. Fi dhimmatin ing dalam tanggungannya. Oh, maksudnya ini dia punya utang tapi barangnya digadi. Setiap barang yang boleh dijual, setiap barang yang boleh dijual, wa kullu ma jaza bai'u jaza. Apa tuh? Hanuhu apa hamuhu tuh? Hanuhu ya. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hanuhu. Nuhu. Setiap barang yang boleh dijual boleh juga digadaikan. Fiduyun idza istaqaratu butuha. Maksudnya keperluan utang piutang. Jika utang-utang itu tetap menjadi tanggungan si penggadai. Jadi orang yang menggadaikan barang, ya, itu barang-barangnya itu bisa nilainya bisa terjual. Jadi ya bukan barang murahan, artinya barang yang ada nilainya. Nah itu loh ya, setiap barang yang mau dibayar ya itu harus bernilai. Bernilai maksudnya masih bisa dijual. Lah aku nitip sandal jelek kok. Masa kita punya utang dikasih titipan sandal jelek, itu nggak bisa dijual ya. Kalau sandal Neckerman ya utangnya 50.000. Sandal Carville, tahu nggak sandal Carville? Sampan punya duit diutang sama temen 100.000. Terus temen sampan nggak punya barang, barangnya sandalnya kiri semua, bisa dijual nggak? Sandalnya kiri semua. Contoh yang nyata itu ya. Bisa dijual nggak? Kalau sandalnya kanan kiri masih bisa dijual baru soalnya. Itu yang dimaksud. Saman punya utang. Nih tak kasih aku tapi barangku dipegang nih. Aku pinjam 100.000 nih. Barangnya dipegang. Lah nilainya sandal sampean itu harus berharga. Nilainya barang yang dibuat pegangan itu harus berharga. Gitu loh maksudnya, buat pegangan. Kalau orang itu nggak mau ngambil ya persoalannya kan barangnya itu bisa terjual gitu loh. Jadi nggak ada unsur yang dirugikan, ya, nah gitu loh. Ini aku nggak ada barang nggak apa-apa. Jadi hukumnya gade juga harus jelas karena diperbolehkan. Apa prinsipnya gade? Inilah prinsipnya gade gimana? Tulisannya gimana? Ada prinsip gade. Prinsipnya gade gimana? Mengatasi masalah. Belum pernah lihat ya? Ada di Pegadaian itu kan ada. Tapi tahu nggak Pegadaian? Tahu, Bi. Ada nggak tulisannya? Ada. Mengatasi masalah tanpa masalah. Itu prinsipnya Pegadaian. Semua orang datang membawa masalah. Tapi nggak dipermasalah. Iya. Beda dengan bank rentenir. Bener nggak? Jangan datang ke bank rentenir. Kalau kalian punya masalah, datang ke tukang pegadai. Karena pegadaian itu menghargai sekali pemerintah itu. Barangmu mas bisa diambil lagi. Dan barangnya juga masih utuh, nggak diapa-apain. Beda nih. Kalian ngadain barang ke mas keris nih, dipakai terus rusak nggak? Sepanjang belum bisa dibayar dipakai terus, bener nggak? Tapi kalau diganti di tempat pegadaian nggak diapa-apain dan bunganya juga nggak banyak karena pemerintah unsurnya membantu. Maka prinsipnya di situ ada tulisan mengatasi masalah tanpa masalah.
Jadi kalau ada teman datang, kita bisa bantu, ada tulis, kamu ini seperti Pegadaian enggak? Kau bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Bagus ya. Jadi kalau bisa seperti itu, sampai bisa dibilang Pegadaian jalan di sekolahan. Tapi jangan kayak riba, bener nggak? Jadi kalau misalkan ada temen, sampai punya duit, misalkan 10 juta ya kan, selalu ngasih tahu sama teman-teman kamu kalau kesusahan jangan kerentenir, utang saya nggak ada bunganya. Utang 1 juta ya tetap kembali 1 juta. Terlepas nanti mau ngasih hadiah itu urusanmu. Jangan bawa nanti nenteng duit, siapa yang mau utang 1 juta kembali 1.300.000, 1 juta kembali 1.200.000, ini riba. Betul? Mentang-mentang anak-anak orang kaya, anak kuliah semua disuruh utang semua, pakai tulisan buku tiap pagi, bukan kuliah malah ngurusin duit terus. Bener gak? Masalah ini. Kalau mau bantu, siapa yang punya utang ke saya nggak bakalan ada bunganya. Terlepas nanti kalian setelah lunas mau ngasih saya makan, traktir apa terserah, aku pun nggak minta. Ya toh? Nah itu nanti kalau bisa seperti itu ditulisi mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu kalau ada utang-utang, kamu di sini ada utang terus nanti tiba-tiba aku harus beli bakso loh, jangan. Itu juga namanya masalah ya kan. Apa tadi? Mana tadi? Warihani ya. Waharihani utai orang yang menggadaikan. Warihani ya. Lan utai wong sing gadekno iku aruju bisa kembali di dalam rohin malam yakbit. Warihani lan utai wong yang menggadaikan arruju iku menggagalkan di dalam rihan malam yakbit sebelum diterima pegadainya. Digagalkan bagi orang yang menggadaikan, boleh menggagalkan gadainya selama barangnya belum diterima oleh penerima gadai. Kalau udah diterima gadai pakai transaksi ya sudah, nggak bisa diterima lagi, diambil lagi. Walaya temanu lan orang nanggung hu ing ma apa ar murtahinu orang yang gade ilal bitaadi kecuali dia melanggar. Wa idza qabadha lan ari kalane nerima ba'dul haqqi ing sebagiane hak lam yakhruj mongko ora metu apa ana paeun suci-suci. Lam yakhruskan ora metu kono apa seun suci mirrohnin saka utang hatta yakbida sehingga nerima apa jami'ahu sekabehane Jika penerima gadaian masih menerima sebagian haknya atau uang tebusan tadi masih menerima haknya, maka persoalan gadaian itu belum beres. Maka hingga pegadaian memenuhi semua hak penerima gadai itu melunasi semua utang-utang tebusannya. Jadi yang dimaksud penerima gadai masih menerima sebagian haknya atau uang tebusan, maka persoalan gadaian itu belum beres hingga penggadai memenuhi semua hak penerima gadai itu, artinya melunasi semua utang-utang tebusannya. Faslun wa a'lam bisawab. Allahumma
imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu